Ya, nanti slide-nya akan saya kirim ke teman Anda yang sebagai PJMK. Ya, metabolisme energi. Apa itu metabolisme energi? Ya, metabolisme energi ini berhubungan dengan bagaimana tubuh menggunakan ya makanan yang dimasukkan ke dalam sistem pencernaan berupa karbohidrat, protein dan lemak yang akan kemudian dicerna ya, dicerna dan diabsorpsi seperti yang sudah kita pelajari di bab pencernaan ya, Anda dengan dosen yang sudah memberikan berupa karbohidrat itu diubah menjadi glukosa sederhana ya. Kemudian protein diubah menjadi asam amino. Glukosa sederhana ini merupakan gula yang paling simpel yang dapat digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Kemudian lemak akan dimetabolisme berupa asam lemak dan gliserol. Nah, kemudian terjadi proses katabolisme. Katabolisme ini merupakan salah satu bagian dari proses metabolisme. Jadi kita punya dua proses sebetulnya, anabolisme dan katabolisme. Ketika sudah terbentuk misalnya seperti ini ya, glukosa, maka melalui proses katabolisme ia akan diubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA atau asetil-coenzim inilah yang akan masuk ke dalam rantai metabolisme berupa siklus asam sitrat yang dapat menghasilkan ATP dengan melepas dua atom hidrogen dan menghasilkan zat buang atau zat sisa yaitu karbon dioksida. Yang tampak pada gambar sebelah kanan ini adalah metode pemeriksaan metabolisme dengan komponen-komponen dari metode praktikum ya, metabolisme secara direct. Oke, kita lanjut. Nah, berarti metabolisme berasal dari bahasa Yunani yaitu artinya metabolismos yang berarti perubahan. Segala proses reaksi kimia ini terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Meliputi tadi Dr. Harum sudah bilang proses sintesis yaitu anabolisme dan proses penguraian yaitu katabolisme. Katabolisme menjadi senyawa atau komponen dalam sel hidup yang memerlukan enzim sebagai katalisator ya. Oke, next. Ya, katabolisme menyangkut reaksi pembentukan, anabolisme menyangkut reaksi pembentukan. Pembentukan apa yang dibentuk dari molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Ya, pembentukan molekul. Kalau Dr. Arum bilang molekul itu kan gabungan dari atom dan atom ya. Nah, yang disebut senyawa itu adalah gabungan dari molekul dan molekul gitu ya. Anabolisme ini membutuhkan energi, contohnya sintesis protein dari asam amino. Jadi dia lebih kompleks nanti hasil akhirnya gitu ya. Protein adalah yang lebih kompleks, sedangkan yang lebih sederhana adalah asam amino. Katabolisme sekarang. Katabolisme adalah memecah ya. Katabol itu memecah dari suatu molekul yang kompleks. Ini kompleks ya maksudnya ya. Menjadi molekul yang lebih sederhana. Hal ini dapat melepaskan energi. Contohnya pemecahan glikogen menjadi glukosa. Nah, ini berarti yang lebih sederhana adalah yang glukosa gitu ya. Oke, next metabolisme. Jadi apa metabolisme? Hmm, ya, metabolisme energi adalah reaksi kimia tubuh untuk mendapatkan dan menggunakan energi dari makanan yang kita makan dengan tujuan menghasilkan ATP, yaitu energi siap pakai, yaitu adenosin trifosfat untuk kebutuhan tubuh. Sel tidak bisa langsung menggunakan makanan sebagai energi, maka energi yang tersimpan di makanan harus dikonversi menjadi ATP. Nah, seperti ini contohnya. Yang mana yang disebut
anabolisme atau katabolisme. Nah, jadi begini, ketika ada makanan, nah ini kan makanan ya, berupa protein, karbohidrat, dan lemak, maka ini akan dioksidasi ya untuk kemudian menghasilkan energi. Produksi kan berarti menghasilkan energi berupa energi yang siap pakai yaitu adenosin trifosfat. Setelah itu, tubuh menggunakan ATP ini untuk apa? Untuk bermacam-macam penggunaan. Yang pertama adalah transport aktif dari suatu ion, kemudian untuk kontraksi otot, otot skelet gitu ya, muscle contraction, kemudian sintesis molekul dari molekul-molekul eh, sederhana menjadi kompleks, dan untuk pembelahan sel serta pertumbuhan sel. Nah, kemudian setelah digunakan oleh tubuh, maka akan terurai menjadi adenosin difosfat dan asam pirufat ini yang disebut energi, gitu ya. Next ya. Nah, sekarang kita mengenal ATP. Jadi ATP atau adenosin trifosfat seperti yang sudah Dr. Arum bilang adalah suatu senyawa yang labil terdapat dalam semua sel dengan formula yang terdiri dari adenosin, ribosa, dan 3 fosfat. Ikatan energi ini cukup tinggi ya, yaitu sekitar 1 ATP terdiri dari 12.000 kalori. Oke, sekarang panas. Panas atau heat adalah produk akhir dari hampir semua energi yang dihasilkan dalam tubuh. Di dalam tubuh ya. Dalam proses pembentukan ATP, energi dari makanan sebanyak 35% rata-rata akan berubah menjadi panas atau panas tubuh ya. Jadi ketika ATP digunakan oleh tubuh, maka akan terjadi perubahan menjadi energi panas. Semakin banyak ATP yang digunakan, maka energi panas akan semakin besar. Dalam kondisi optimal, energi dari makanan 27% akan digunakan dalam sistem fungsional untuk bekerja sehari-hari. Next. Nah, terus bagaimana laju metabolisme di dalam tubuh atau metabolic rate? Laju metabolisme ini adalah pemakaian energi dengan satuan waktu, yaitu kilokalori per meter persegi luas badan per jam. Ya, semakin besar laju metabolisme ini, maka kecepatan pelepasan panas pada saat reaksi kimia tersebut akan berlangsung dan dinyatakan sebagai kecepatan produksi panas dalam satuan kilokalori per jam. Nah, itu adalah disebut laju metabolisme atau metabolic rate ya. Oke, next. Nah, ini ya. Jadi kita mengenal satuan yaitu kalori. Kalori adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebanyak 1 derajat Celcius. 1 kilokalori disebut juga KCAL atau C besar ya. Sama dengan 1000 kalori atau 1000 kal. Kandungan energi bahan makanan, contohnya karbohidrat, itu memiliki kandungan energi sebanyak 4,1 kalori per gram. Lemak mengandung energi sebanyak 9,3 kalori per gram. Protein mengandung kalori sebanyak 5,6 kalori per gram. Jadi dalam hal ini yang bahan makanan apa yang paling besar menghasilkan energi atau mendapatkan kandungan energi, yaitu yang jawabannya adalah lemak ya. Nah, sekarang keseimbangan energi. Keseimbangan energi ini terjadi apabila pemasukan energi setara dengan pengeluaran energi. Pemasukan energi berarti berupa kita makan tadi ya, aktivitas makan.
Nah, apabila pemasukan energi itu lebih besar dari pengeluaran energi, maka kelebihan energi akan disimpan sebagai jaringan lemak atau jaringan adiposa. Sehingga hal ini menyebabkan seseorang mengalami peningkatan berat badan. Apabila itu terjadi secara terus-menerus gitu ya. Sebaliknya, jika pengeluaran energi seseorang itu lebih besar dari pemasukan energinya, maka kebutuhan kekurangan energinya itu tadi akan diambil dari simpanan energi. Simpanan energi terbesar di dalam tubuh manusia ya sama seperti tadi yaitu jaringan lemak atau jaringan adiposa. Maka hal ini akan menyebabkan penurunan berat badan gitu ya. Nah, pemasukan energi dari makanan dan minuman ya. Karena kan soalnya banyak minuman yang minuman berenergi mengandung glukosa gitu ya, minuman manis, minuman berenergi dan lain-lain ya. Sehingga tidak hanya dari makanan. Misalnya Anda mengaku bahwa saya ini sudah tidak makan, hanya minum saja, tapi ternyata berat badan saya kenapa meningkat? Nah, ya soalnya Anda makan makanan yang memang mengandung energi tinggi dari glukosa misalnya, mengandung lemak gitu ya, dan protein gitu ya. Kan bukan tidak mungkin makan minuman itu juga mengandung protein juga. Misalnya seperti susu, telur, madu, jahe. Nah, gitu ya. Ada proteinnya. Kemudian ada gulanya dari madu gitu ya. Karbohidrat dan lain sebagainya. Sedangkan pengeluaran energi contohnya yaitu dapat dikeluarkan dari basal metabolic rate atau kebutuhan metabolisme basal ketika seseorang hanya dalam keadaan istirahat, tidur, dan berbaring telentang gitu ya. Dan atau dari SDA. SDA ini dari hasil makanan ya, specific dynamic action dari panas tubuh yang dikeluarkan setelah seseorang makan. Atau dari aktivitas non olahraga ya seperti Anda sekarang ya, aktivitas duduk, kuliah, menulis, mendengarkan, nah itu ya. Atau dari olahraga. Nah, ini secara aktif bergerak dan memiliki struktur pergerakannya ya. Jadi apa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kebutuhan energi seseorang? Satu, energi yang diperlukan untuk melakukan fungsi metabolisme esensial atau yang tadi Dokter Arum bilang BMR, metabolisme basal. Semakin tinggi metabolisme basal seseorang ya, berarti makanan itu akan diproses ya, diproses sesuai dengan tingkat metabolisme rate-nya. Kemudian yang kedua, energi yang diperlukan untuk melakukan kerja, yaitu olahraga maupun non-olahraga. Yang ketiga, bergantung pada energi yang diperlukan untuk melakukan pencernaan, absorpsi, dan proses makanan, yaitu specific dynamic action. Yang terakhir, energi yang dibutuhkan tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh, gitu ya. Nah, 4 faktor ini tolong diingat-ingat. Remember this. Nanti Dokter Harum biasanya akan tanyakan di soal ujian. Nah, ya. Apa faktor yang berkontribusi terhadap kebutuhan energi seseorang? 1, 2, 3, 4. Next. Nah, jadi sumber energi. Dari mana sumber energi? Dari energi anaerob dan aerobik. Yang disebut sumber energi aerobik apabila terjadi ada ketersediaan oksigen. Ya, tubuh kita akan menggunakan sistem sumber energi aerobik dari sistem ATPPC yaitu adenosin trifosfat fosfokreatin dan sistem asam laktat. Next. Oke, sistem ATPPC. Apa itu ATPPC? ATP adalah sumber energi siap pakai. Cadangan ATP ini hanya sedikit, cukup untuk kontraksi otot 0,5 detik saja. Sedangkan fosfokreatin, PC ya, PC itu fosfokreatin, itu mengandung ikatan fosfat berenergi tinggi yang jumlahnya 3-8 kali lebih banyak dibandingkan ATP.
Fosfokreatin ini tidak dapat bekerja secara langsung untuk transfer energi seperti ATP. Ya, jadi dia harus diubah dulu. Fosfokreatin berikatan dengan adenosin difosfat akan berubah menjadi ATP dan kreatin. Bila ATP tersedia banyak di dalam sel, maka sebagian energinya digunakan untuk mensintesis fosfokreatin sebagai cadangan energi. Sewaktu ATP mulai habis, maka energi di dalam fosfokreatin akan ditransfer kembali menjadi ATP, sehingga tubuh tidak akan kekurangan ATP. Nah, ini disebut sistem ATP buffer atau sistem penyangga ATP. Nah, ini juga untuk diingat-ingat. Please remember this ya. Apa itu sistem ATP buffer? Ya, oke, next. Terus sistem ATP-PC kapan digunakan? ATP-PC digunakan pada aktivitas yang memerlukan energi dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat. Misalnya saja sprint 100 meter, angkat besi, dan lain sebagainya. Nah, ini cara penggunaan ATP yaitu dari, nah ini ya fosfokreatin, yaitu energi kreatin ditambah dengan fosfat, maka disebut fosfokreatin yang dapat digunakan untuk energi, diubah menjadi ATP, gitu ya. Selanjutnya, sistem asam laktat. Apa sistem asam laktat? Sistem asam laktat adalah sistem yang mengubah karbohidrat melalui glikolisis anaerob menjadi asam pirufat. Asam pirufat yang terbentuk akan diubah lagi menjadi asam laktat. Di sini, 1 mol glikogen yang di glikolisis akan terbentuk asam pirufat dan 3 mol ATP. 3 molekul ATP. Sedangkan 1 mol glukosa yang mengalami sistem asam laktat akan berubah menjadi asam pirufat ditambah 2 mol ATP. Sehingga sistem asam laktat ini digunakan pada aktivitas aerob yang memerlukan energi dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif lama. Misalnya lari 400 meter, lari 800 meter gitu ya. Maraton gitu misalnya ya. Enggak ya. Lari apa namanya? Lari pendek ya di bawah 1 kilometer, cuman energinya dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Next. Nah, sekarang kita berbicara sumber energi aerobik utama. Sumber energi aerobik utama adalah makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak. Diperlukan pada aktivitas fisik yang memerlukan energi dalam jumlah kecil sedang, namun berlangsung lama. Misalnya duduk, jalan santai, dan jogging ya. Sedangkan protein berperan sebagai cadangan karbohidrat. Apabila karbohidrat dan lemak ini tadi di dalam tubuh kadarnya sangat rendah, maka kita akan mengutilisasi atau menggunakan protein sebagai sumber energi aerobik gitu ya. Nah ini ya gambarnya ya food, fat, karbohidrat, protein akan didigesti atau dicerna dan diabsorpsi melalui fatty acid dan gliserol, glukosa, amino acid yang akan membentuk asetil CoA
asetil koenzim A yang mana masuk ke dalam siklus asam sitrat menghasilkan lepasnya ikatan hidrogen dan terbentuknya energi atau ATP. Next ya. Pengeluaran energinya sekarang. Tadi kan sudah didapat ya, energi berupa makan, anaerob, dan aerobnya ya. Sekarang pengeluaran energinya dari makanan yang kita dapat akan dikeluarkan menjadi kecepatan metabolisme basal, laju metabolisme basal. Hal ini energi minimum yang diperlukan untuk mempertahankan hidup. Nah, yang tadi Dokter Arum bilang, hanya untuk istirahat, tiduran, tidur telentang, tidak tidur ya maksudnya ya, dan tidak melakukan aktivitas. Sebagian besar energi digunakan untuk aktivitas sistem saraf pusat, jantung, ginjal, dan organ yang lainnya. Syarat mendapatkan keadaan basal adalah istirahat fisik, istirahat mental, diukur dalam ruangan yang nyaman dan sejuk sekitar 28 derajat Celcius. Ya, kemudian puasa, yaitu tidak makan selama 12 jam, tidak makan protein selama 2 hari. Ya, untuk menghilangkan efek dari metabolisme yang lain gitu ya. Terus malam hari sebelumnya dapat tidur nyenyak dan tanpa pengaruh obat-obatan. Nah, itu cara untuk mendapatkan keadaan basal. Next. Nah, sekarang faktor-faktor apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhi metabolic rate? Ada 10 faktor. Yang pertama, faktor aktivitas tubuh, yaitu olahraga dan kerja otot skelet. Asupan makanan, apakah bergizi atau tidak bergizi, kemudian emosi atau cemas, suhu lingkungan, apakah lagi panas di Surabaya atau lagi dingin, nah itu mempengaruhi kecepatan metabolisme. Suhu tubuh itu sendiri, apakah lagi normal atau lagi meningkat, lagi demam misalnya, lagi nggak enak badan, nah itu akan mempengaruhi kecepatan metabolisme. Kemudian dari tinggi badan, berat badan, dan luas permukaan tubuh seseorang akan mempengaruhi laju metabolisme. Seks, laki-laki dan perempuan, umur, balita, bayi, dewasa muda, dewasa tua, lansia, nah itu akan berbeda terhadap kecepatan metabolismenya. Terus apakah dia masuk ke dalam masa pertumbuhan atau sedang menyusui, sedang hamil, nah itu juga akan berbeda laju metabolismenya. Adanya hormon atau gangguan hormon, tiroid, epinefrin, dan norepinefrin. Ini bisa dicatat untuk kemudian diingat-ingat ya. Apa saja yang mempengaruhi metabolic rate? Ada 10. Ingat-ingat ya. Oke, next. Nah, terus untuk bekerja. Nah, metabolisme kerja namanya ya. Peningkatan aktivitas fisik pada seseorang akan menyebabkan laju metabolisme meningkat. Sedangkan aktivitas fisik non-olahraga memerlukan energi 7% untuk mempertahankan tonus otot, postur tubuh, dan lain sebagainya. Contohnya apa? Menyapu, mengepel, mencuci baju. Nah, itu perlu energi tambahan yaitu 7%. Kalau Anda sedang mager nyapu, sedang mager menyuci baju, mungkin saja memang Anda energinya sedang rendah gitu ya. Jadi kayak males-malesan akhirnya. Tapi kalau energinya tinggi ya mestinya energi Anda cukup untuk nyapu, mencuci baju dan lain sebagainya gitu ya.
Jangan biarkan kita males nggak gerak sama sekali. Ya, nah ini adalah pengeluaran energi yang berbeda-beda contoh aktivitasnya. Misalnya Dokter Arum tunjukkan ini contohnya adalah 70 kg. Seorang laki-laki dengan berat badan 70 kg, dia sedang tidur, itu membutuhkan atau membakar kalori 65 kalori per hari, per jam. Dia bangun tapi masih apa? Mager-mageran atau masih gelor-gelor di kasur ya. Itu dia menghabiskan energi 77 kalori per jam. Duduk istirahat 100 kalori per jam. Berdiri rileks 105 kalori per jam. Pakai baju, nyuci baju, nah gitu ya, dressing and undressing 118. Typewriting rapidly, mengetik misalnya ya dengan cepat itu 140 kalori per jam. Kemudian jalan lambat sekitar 2,6 mil per jam kecepatannya itu membakar 200 kalori per jam. Carpentry ini kayak memotong kayu ya, atau pekerja tambang atau ya pekerja pabrik ya, industrial painting. Itu 240 kalori per jam. Sewing wood ini juga berada di kebun ya, memecah-mecah atau memotong-motong kayu di kebun 480 kalori per jam. Swimming atau berenang 500 kalori per jam. Running yaitu dengan kecepatan 5,3 mili per mil per jam itu membutuhkan atau mengeluarkan kalori 570 kalori per jam. Terus naik turun tangga itu sekitar dengan cepat ya, sekitar 1100 kalori per jam. Nah ini ya, ini diingat-ingat. Next. Pengeluaran energi selanjutnya dari mana? Dari specific dynamic action, yaitu energi yang diperlukan untuk pencernaan, absorpsi, dan memproses makanan. Disebut juga efek termogenik makanan. Nanti kalau Dokter Arum tanya apa efek termogenik makanan, Anda sebut sebagai specific dynamic action atau energi yang diperlukan untuk pencernaan, absorpsi, dan memproses makanan. Rata-rata spesifik dynamic action seseorang adalah sekitar 8-10% dari total energi per hari. Oke, pengeluaran energi. Energi yang diperlukan untuk mempertahankan suhu tubuh. Mekanismenya melalui pengaturan suhu tubuh terhadap stres dingin, metode shivering atau menggigil ya, panas yang dihasilkan dari kontraksi otot terhadap stres dingin, atau non-shivering thermogenesis, bukan menggigil tapi dia stimulasi saraf simpatis akan menyebabkan hormon epinefrin dan norepinefrin ya aktif dan laju metabolisme meningkat sehingga menghasilkan panas. Pada sel brown fat atau lemak coklat, stimulasi saraf simpatis ini menyebabkan mitokondria menghasilkan banyak panas tanpa menghasilkan ATP. Next, nah ini ya energi ekspenditur per hari pada seseorang kalau dilihat yang paling besar adalah justru untuk basal metabolic rate. Kemudian ini untuk bangun, ini untuk panas tubuh, mempertahankan panas tubuh setelah makan ya. Ini non exercise activity tapi tetap menggunakan kontraksi otot. Nah, yang ini yang 25% ini untuk kegiatan penggunaan energi untuk olahraga aktif. Ya, next. Nah, sekarang kita mengenal yang namanya hutang oksigen. Apa itu hutang oksigen? Dengan ATP maksimum di dalam otot, maka kontraksi selama 1 detik akan terjadi.
Dengan fosfokreatin atau PC, maka kontraksi otot akan lebih lama, yaitu 5-10 detik. Kerja otot yang lebih lama membutuhkan energi ekstra. Proses oksidatif terlalu eh, lama untuk merespon, sehingga tubuh bergeser menjadi sistem glikolisis anaerob, yang mana kerja otot lebih dari 5-10 detik, tapi masih kurang dari 1-2 menit, maka kandungan glikogen otot berkurang, namun kadar asam lemak atau asam laktat darah akan meningkat. Nah, ini merupakan konsekuensi dari proses glikolisis anaerob. Nah, ini ya asam laktat yang terjadi pada exercise atau pada olahraga dengan metode anaerob. Next. Nah, terus sesudah kerja berat, seseorang akan terus bernafas ya untuk mendapatkan oksigen dalam jumlah banyak. Nah, ini disebut hutang oksigen, oksigen debt. Oksigen tersebut digunakan untuk mengubah asam laktat menjadi glukosa, mengubah adenosin monofosfat atau ADP berubah menjadi ATP, mengubah kreatin dan fosfat menjadi fosfokreatin, mengembalikan ikatan oksigen dengan hemoglobin atau mioglobin, meningkatkan konsentrasi oksigen di dalam paru supaya tidak hipoksia gitu ya. Oke, sekarang pengukuran metabolisme ini cukup tahu aja ya bahwa tadi di awal ada gambar eh, back ya atau pengukuran direct dengan kalorimetri ruang sulit dilakukan ya, biasanya dilakukan untuk penelitian, sedangkan yang tidak langsung dengan indirect kalorimetri ini mengukur konsumsi oksigen dari seseorang ketika bekerja basal ya. Jumlah konsumsi oksigen per satuan waktu akan diubah sesuai dengan energi yang dilepaskan oleh metabolisme. Ada metode indirect yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, di sini terdapat hubungan antara volume oksigen dengan panas yang dihasilkan. Nah, ini ya. Oke, terus pengukuran metabolisme indirect kalorimetri dengan metode terbuka yaitu kantong Douglas atau gasometer dengan metode tertutup menggunakan respirometer atau spirometer. Nah, ini ya respirometer gambarnya cukup tahu aja. Oke, sekian untuk kuliahnya Dokter Arum. Apakah ada yang mau ditanyakan?